Nolong hidupku dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Itu lagu yang luar biasa. Selamat pagi, sahabat Kristiani. Manik sahabat Kristiani, pagi hari ini kita bicara tentang sehat tidaknya satu jemaat. Kemarin saya ngobrol dengan teman. Dia datang, dia bawa statistik. Kebetulan kita bicara tentang keuangan. Gereja tentang keuangan, dan saya sih nggak ada di situ. Dia datang bawa statistik, dia bilang, wah, gila, itu yang nggak bayar perpuluhan banyak banget katanya. Saya bilang, masa iya? Iya. Dia buka statistik, kita ngobrol. Terus biasalah, kita pasti sharing dong tentang apa yang kita yakini. Apa yang membuat hari ini kita seolah melihat perpuluhan itu menjadi satu hal yang tidak penting? Karena selalu orang berdalih, oh di zaman Yesus itu nggak ada perpuluhan katanya. Di zaman Yesus nggak ada bicara perpuluhan. Oh iya, masa aku bilang? Masa saya bilang? Terus kalau yang bicara sepersepuluh perpuluhan yang ada di perjanjian lama itu Allah bukan, saya bilang. Tuhan bukan, Tuhan. Terus kalau Tuhan sudah pernah bicara di sana, apakah itu juga berlaku di zaman ini, di zaman Yesus? Tuhan yang di perjanjian lama dengan Tuhan yang di perjanjian baru beda nggak? Saya bilang, enggak. Terus firman yang di perjanjian lama sama firman yang di perjanjian baru itu beda nggak? Enggak. Tapi langsung berdalih kan. Oh tapi kan masalahnya di sini kayak janda katanya. Janda nggak tahu lah apalah itu. Sebenarnya masalahnya hanya kenapa tadi topiknya saya bilang sehat tidaknya satu jemaat itu bisa dilihat dari cara jemaat mempersembahkan persepuluhannya. Ada banyak orang yang tidak melihat, kalaupun melihat seolah-olah tidak melihat gitu. Kalaupun melihat tapi seolah-olah nggak melihat. Kita kan lupa juga. Dia bilang, wah berarti kamu kayak ahli Taurat dong, dia bilang. Loh nggak apa-apa, saya bilang. Dalam hal apapun itu, kalau memang saya dibilang sampai ahli Taurat karena saya ikut firman Tuhan, nggak apa-apa, saya ahli Taurat. Itu yang kita zaman Yesus ini ya, yang kita nggak pernah tahu. Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, ahli Farisi, kamu tidak layak mengikut Tuhan. Ingat itu. Kalau tidak lebih baik. Jadi seolah kita di zaman ini, saya nggak mau jadi orang ahli Farisi. Lah, gila. Ahli Farisi itu standar. Dan kita harus melebihi daripada memiliki kehidupan lebih tinggi daripada ahli Taurat. Itu dasar, kan saya pernah bilang. Ahli Taurat itu, hukum Taurat itu adalah dasar kehidupan kita. Dan para ahli-ahli Taurat itu patuh. Bayar persepuluhan patuh. Nah masalahnya, untuk menjadi orang seperti ahli Taurat aja kita nggak mampu. Soal langsung kita bilang, saya mau seperti mengikut Yesus. Gimana?
Yesus bilang hidup keagamaan kita itu, hidup keagamaan ikut aturan agama maksudnya. Ya termasuk persepuluhan itu. Itu aturan agama. Aturan loh. Memang ya saya nggak mau juga, kembali kan kita pemahaman Alkitabnya itu kan beda-beda ya. Kalau saya dengar sih Pak Pendeta bilang kemarin itu sampai istilah ke perumahan bayar harus hansip ini, saya merasa itu kurang nginjak ya, maksudnya itu jadi membuat orang melihat bahwa perpuluhan itu satu suka-suka gitu. Nggak ada injakan firman yang kuat saya lihat. Sebenarnya perpuluhan itu bukan kebijakan. Ini yang masalah. Itu keharusan. Kalau di apartemen berapa biaya yang kita keluarkan, ya kan, ini kan ada rapat itu. Oh, sekian sekarang biaya sekarang, berarti sekian yang kita harus. Itu kesepakatan. Beda. Masih beda. Kayak bisnis ada kesepakatan berdua. Ini aturan. Persepuluhan itu aturan. Itu aturan dari Tuhan. Gak bisa dinego itu. Gak bisa dinego. Apa yang membuat hari ini murid Yesus itu seolah tidak melihat itu sebagai satu keharusan? Yaitu tadi. Seolah mereka, firman yang mereka tahu tentang perpuluhan itu ngambang. Oh, kalau kita harus bijak dalam mengelola keuangan. Loh, kok bijak? Kalau keharusan, ya tanggung jawab jalankan dulu, masalah belakangan gitu. Saya nggak tahu, tapi saya juga dulu ya, yang apa grade-nya kurang pengajaran sekarang saya nggak tahu. Dulu ketika kita sebelum mengambil keputusan jadi murid Yesus, itu jelas. Kamu harus memberikan 1/10 dari penghasilanmu kepada Tuhan. Oke nggak? Oke. Saya happy nggak kita lakukan? Happy. Saya masih ingat saya gaji 150.000 di zaman tahun 94, bayangin, semua kita tahu zaman hidup itu. Kalau kita belanjakan ini kebutuhan rumah tangga dulu ya habis. Kurang. Tapi karena memang kita diajar dengan baik, diajar dengan jelas, bahwa 1/10 dari penghasilanmu itu adalah uang Tuhan. Jangan main-main dengan uang Tuhan. Kita kasih dong duluan. Kita keluarkan dulu 15.000. Sekarang 150.000 gaji kan. Ya tinggal 135. Inilah yang kita kelola. Beli minyak tanah, kan dulu masih kompor gas. Beli tanah untuk sebulan, beli minyak ini untuk sebulan. Gitu. Jelas. Saya nggak tahu apakah peraturan itu nggak lagi dijalankan di pengajaran zaman ini. Nah, dan saya melihat ada satu kegamangan gitu. Kegamangan membantu orang, membantu murid, membantu jemaat untuk menghormati Tuhannya, untuk benar di hadapan Tuhannya. Kenapa takut? Kalau kita memberikan persepuluhan kepada melewat gereja, kita tidak memberikan itu untuk gereja. Kita memberikan itu untuk Tuhan. Kalau kita mengajar orang benar kepada Tuhannya, kenapa harus takut gitu kan? Ini yang saya merasa. Makanya kemarin saya bilang sama teman saya. Terus ada lagi datang. Saya tanya gitu kan. Semua orang sama. Gamang, gak ada pegangannya. Dia bilang ya kita harus bijak. Gak ada bijak dalam hal persepuluhan. Keharusan. Memberikan persepuluhan adalah cara kamu menghormati Tuhanmu. Alkitab bilang kita harus takut sama Tuhan. Kita harus hormat sama Tuhan. Kalau milik Tuhan pun kau permainkan, kalau milik Tuhan pun kau pakai, apa itu? Itu yang saya bilang.
Sehat tidaknya satu jemaat terlihat dari sini. Takut nggak dia kepada Tuhannya? Hormat nggak dia kepada Tuhannya? Kalau hormat, kasih dong. Itu punya Tuhan. Kalau memang kau takut sama Tuhan, kasih dong. Itu punya Tuhan. Jangan pakai ayat ini untuk berdalih. Itu namanya berdalih semua. Saya bilang berdalih. Orang Allah kok, Allah yang dulu, Allah yang sekarang. Itu nyanyian. Allah yang dulu, Allah yang sekarang, Allah sampai selama-lamanya adalah sama. Lah, firman Tuhan zaman dulu yang bilang kamu harus bayar perpuluhan. Kenapa kamu hari ini bilang itu bukan perkataan Allah lagi? Masalahnya di situ. Jadi, bagi saya sih, senang aja ini ngomongnya, senang gitu kan. Ya tapi, ada sesuatu hal yang saya merasa harus didorong ya. Kita, persepuluhan itu keharusan. Kalau kamu menghormati Tuhanmu, kamu takut kepada Tuhanmu, kasih. Itu uang Tuhan. Aku punya utang, banyak. Aku punya masalah keuangan, banyak. Tapi apakah dengan dalih itu saya akan kurang ajar sama Tuhan saya? Apakah dengan dalih saya nggak cukup bayar ini terus saya kurang ajar, saya curi uang Tuhan saya? Nggak mau saya. Nah ini kan bagian daripada bagaimana kita mempercayai firman yang kita baca, firman yang kita dengar. Jadi saudara Kristiani, firman itu sebenarnya adalah pegangan. Kalau dibilang, kita berpegang pada itu dong. Kalau bilang firman, berikan penghasilan 10% untuk Tuhan, kasih dong. Itu menjadi pegangan gitu. Nggak boleh. Kalau udah dipegang gitu. Jangan dipegang, lepas lagi nggak ada duit, lepas, nggak bisa gitu. Ya kan gitu. Dan itulah kenikmatan kita punya Tuhan gitu loh. Ketika kita memberikan sesuatu yang kita merasa itu, kita menyatakan, ini aku anakmu gitu. Ini aku kasih. Kita bisa mengakukan diri sebagai anak Tuhan kan happy dong. Dan itu adalah cara juga, salah satu cara kita untuk menempatkan diri kita sebagai anak Tuhan. Itu adalah, di zaman sekarang enak banget kasih perpuluhan toh. Sudah ada ini kan. Sudah ada tinggal rekening. Nah, kalau dulu harus pakai amplop lain. Sekarang enak. Kamu mau penghasilan 10 kali bayar perpuluhan per sehari bisa. Itu senang aja. Pokoknya kalau penghasilan apa di atas 100 ribu udah bisa kasih perpuluhan. Kan harus 10 ribu ya. Sekali kalau pedagang transaksi kau merasa itu keuntungan, kasih dong. Gak apa-apa. Nah masalahnya, kenapa kita berdalih? Tadi kan saya bilang, sehat tidaknya satu jemaat terlihat dari cara dia memberikan perpuluhan. Ketika orang percaya kepada Tuhannya, dia pasti itu, kasih itu. Percaya kepada firman Tuhan. Kurang apa janji Tuhan? Dia akan memberkati orang-orang yang mengasihi dia, yang menghormati dia, yang mengikuti firman-Nya. Bahkan ada yang transaksional. Tuhan sampai transaksional sifatnya. Kamu kasih persepuluhanmu, aku akan buka pintu-pintu berkat untuk kamu. Wah, itu sampai di situ Tuhan bicara. Tapi sebenarnya nggak harus sampai di situ. Kita cukup melihat, benar nggak sih kita percaya Tuhan gitu kan? Kalau percaya Tuhan, kasihlah. Kan Tuhan buka jalan katanya kan. Kan kita selalu, oh Tuhan adalah buka jalan. Percaya, udah percaya aja. Ada masalah keuangan itu, nanti kita berdoa lagi. Biar Tuhan buka jalan untuk kita. Tapi bagian Tuhan, itu adalah hak dia. Bukan hak dia sih. Keharusan kita untuk memberikan milik Tuhan. Ya, memang kita nggak ada. Kalau di zaman dulu kan seolah-olah hukuman Tuhan itu dekat banget gitu. Banyak orang takut. Kayak Anania Safira gitu kan. Zaman dulu itu kayak dekat-dekat banget Tuhan menghukum. Tapi sekarang kan enggak. Sabar Tuhan. Tuhan kelihatan, sabarnya kelihatan banget sekarang. Kita oke lah. Pernah nggak kita lalai membayar perpuluhan? Saya pernah. Saat kapan? Saat hati saya tidak benar.
Saat hati saya tidak benar, saya pasti tidak kasih perpuluhan. Makanya saya bilang tadi, sehat tidaknya satu jemaat dilihat dari cara bayar perpuluhan. Kalau perpuluhan banyak orang nggak bayar perpuluhan, itu artinya itu pada sakit semua itu. Tuhan aja udah nggak dia percaya, yang nggak mungkin lah dia kasih perpuluhan gitu kan. Hatinya aja jadi rusak, kerohaniannya jadi rusak, nggak mungkin dia kasih perpuluhan kan seperti itu. Jadi ini adalah satu apa namanya, bisa dibilang apa sih, saya kurang tahu istilah ya. Tapi memonitor sehat tidaknya satu jemaat bisa dilihat dari berapa banyaknya orang patuh takut kepada Tuhan dari itu sisi bayar perpuluhan. Nah, mungkin saya nggak tahu karena saya lihat semua murid-murid Yesus pemahamannya sama, gamang gitu. Tidak ada injakan firman yang mereka harus ambil. Jadi sehingga mereka apalagi dibilang disodorkan satu, oh kamu harus bijak mengelola uangmu. Jadi kalau istilahnya kalau orang berlebih baru kasih kayak gitu kan. Nah, tergantung lah. Tapi kalau saya bilang bahwa Tuhan pernah benar-benar jelas mengatakan itu bahwa kita bayar. Karena itu kalau seharusnya kayak gitu nggak usah lagi dong bayar istilah persepuluhan dong. Kalau mau tadi yang ngomong-ngomong, oh Yesus ini, nggak usah lagi dong ngomong persepuluhan. Bilang aja persembahan kesenangan hati gitu kan. Karena persepuluhan itu berangkat dari 1/10 yang Tuhan atur di zaman perjanjian lama. Jadi kalau Tuhan sudah pernah ngomong di perjanjian lama, masa Yesus harus ngomong lagi kan, nggak penting juga kan. Jadi firman itu luar biasa. Firman itu adalah pegangan. Kalau firman bilang 10% itu kita pegang gitu loh. Ya sudah, kasih 10%. Hormati Tuhanmu. Takut kepada Tuhanmu, jangan main-main. Kalau berani main-main sama Tuhan ya gimana gitu kan. Ya itulah. Jadi sahabat Kristiani ya nggak apa-apa ya, kita saya terus mau mendongkrak hati kita untuk terus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ambil pijakan yang benar bahwa Tuhan yang bicara di perjanjian lama, dia yang bicara di sini. Kenapa Yesus tidak begitu intens dengan persepuluhan? Karena sudah diatur di awal. Bahwa Yesus datang bukan untuk mengatur jemaat, ada Paulus, ada yang lain, nanti akan ada banyak orang, sudah ada nabi-nabi yang dulu udah ngatur itu, dan mungkin memang banyak orang, tapi jangan salah juga. Satu ayat yang saya tandaskan sama kita semua di sini, Yesus juga bilang itu, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Farisi, kamu tidak layak ada di dalam kerajaan Tuhan. Artinya ahli Farisi itu intens, itu ketat membayar persepuluhan. Artinya semua murid Yesus harus bayar persepuluhan. Dan hidupnya harus melebihi. Itu aturan agama. Jadi kita harus ikut aturan agama seperti ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat. Sudah itu baru ditambahkan nanti kasih dasar kasih dalam. Tapi bahwa aturan agama itu kita harus ikut. Ahli Farisi ikut itu. Kita jangan seolah-olah melihat kita lebih hebat dari ahli Farisi. Ya jangan apa itu nggak enak. Tapi itulah, kita merasa kita lebih hebat dari ahli Farisi. Sebenarnya ahli Farisi ini adalah standar yang kita harus lewati gitu. Jadi kita nggak boleh tiba-tiba di sini kalau tidak taat aturan gereja, tidak ikut aturan gereja, tiba-tiba kita seperti rohani gitu. Nggak juga. Itu Tuhan bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Farisi. Hidup keagamaanmu yang patuh, yang taat kepada aturan agama-agama. Nah itu aturan agama. Di perjanjian lama itu aturan agama, bahwa kita harus memberikan 1/10 daripada penghasilan kita kepada gereja. Bagaimana mereka melakukan itu? Itu bukan urusan kita. Kemarin saya keluar. Ngapain? Saya tidak memberi untuk gereja kok. Dan untuk apa saya harus tahu itu? Gak penting. Itu urusan dia gitu kan. Saya kasih ke bagian saya, yaitu memberikan bagian Tuhan, udah bagi saya selesai. Selanjutnya mau diapakan uang itu, yaitu urusan mereka. Kalau mereka mau benar di hadapan Tuhan, ya mereka kelolalah dengan baik, kan kayak kira-kira kayak gitu. Nah, jadi selamat pagi saudara Kristiani. Orang Batak bilang
Apa itu? Ah, digagat ursa, ana masa imata paula-ula katanya. Nggak tahu deh. Jadi apa yang sekarang sedang kita bicarakan, kita bangun. Saya mau kita murid-murid Yesus itu ketat dalam hal itu. Karena itu cara kita menghargai, menghormati Tuhan kita. Itu uang Tuhan, 1/10 dari uangmu kasih uang Tuhan. Jangan ambil firman-firman yang lain. Janda inilah memberikan 1/10-an, itu lain konteks. Aturan lain konteks, itu masalah sikap hati. Tapi aturan-aturan, jangan pakai perasaan, jangan pakai hati. Bahwa aturan itu adalah sesuatu logik. Bahwa ini harus bayar, gitu. Kalau kau punya gaji 20 juta, 2 juta, itu bukan uangmu. Kayak gitu. Jangan pakai perasaan, nggak boleh. Sama itu aturan Tuhan, aturan bukan kebijakan, ya. Aturan bukan kebijakan. Selamat pagi, kita Yesus memberkati. Manik sahabat Kristiani, membangun karena kita harus terbangun di sana, karena begitulah kerajaan Tuhan bisa terus berkembang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amen.